Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sirwahni, mahasiswa kelas Biologi 1, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi pembahasan pada mata kuliah perkembangan hewan yang berjudul fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah jenis sel yang sangat terspesialisasi yang dihasilkan melalui serangkaian peristiwa pengembangan yang kompleks dalam testis dan ovarium. Fungsi utama fertilisasi adalah untuk menyatukan kumpulan kromosom haploid dari dua individu menjadi sebuah sel haploid tunggal, yaitu zigot. Fertilisasi merupakan proses penyatuan gamet pria dan wanita yang terjadi di daerah ampulla tuba Fallopi. Fertilisasi merupakan spermatozoa yang masuk ke vagina dan harus mengalami kapasitas dan reaksi kromosom. Kapasitas adalah masa penyesuaian dalam saluran reproduksi wanita di mana terjadi pelepasan selubung glikoprotein dan protein-protein plasma semen yang membungkus akrosom yang berlangsung kira-kira 7 jam pada manusia. Reaksi akrosom adalah reaksi pelepasan enzim-enzim dari akrosom untuk menembus lapisan-lapisan fosit dengan diinduksi oleh protein-protein zona. Tahap-tahap fertilisasi. Fertilisasi mempunyai 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu penembusan cumulus oovorus. Tahap yang kedua yaitu penembusan corona radiata. Tahap yang ketiga yaitu penembusan zona pellucida. Tahap yang keempat yaitu fusi oosit dan membran plasma. Dan tahap yang kelima yaitu senggami atau penggabungan pronukleus wanita dengan pronukleus pria. Sperma akan berjalan menuju lapisan sel folikel dan berikatan dengan reseptor pada zona pellucida ovum. Pengikatan tersebut akan memicu terjadinya reaksi akrosomal, di mana sperma membebaskan enzim-enzim hidrolitik pada kromosom menuju zona pellucida. Enzim hidrolitik akan mencerna zona pellucida dan membuat lubang yang memungkinkan sperma untuk mencapai membran sel ovum. Protein khusus pada membran sel sperma akan berikatan dengan reseptor pada pembelahan sel. Pada membran sel ovum, sehingga kedua membran dapat menyatu. Setelah terjadi penyatuan membran sel, nukleus sperma dapat keluar dan menuju nukleus ovum untuk terjadinya penyatuan nukleus.
Setelah terjadi penyatuan antara membran sperma dan ovum, butiran kortikal pada ovum menyatu dengan membran ovum dan membebaskan enzim dan makromolekul lain yang akan mengeraskan zona pelusida untuk menghalangi sperma lain membuahi ovum. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang akan mengalami pembelahan berulang-ulang dan tumbuh untuk membangun terjadinya tubuh manusia. Seiring dengan pembelahannya, zigot tersebut akan berjalan dari tuba falopi menuju uterus untuk menempel dan berkembang pada uterus. Selanjutnya, macam-macam fertilisasi. Yang pertama yaitu fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal merupakan metode yang sesuai untuk mempertemukan sperma dan sel telur. Dikatakan sesuai untuk mempertemukan sperma dan sel telur karena fertilisasi eksternal paling sering ditemukan pada hewan-hewan akuatik dan amfibi. Fertilisasi eksternal adalah pembuahan atau peleburan yang terjadi antara ovum dan sperma yang berlangsung di luar tubuh. Yang kedua ada fertilisasi internal, adalah pembuahan atau peleburan yang terjadi di antara ovum dan sperma yang berlangsung di dalam tubuh. Di antaranya yaitu fertilisasi internal ini berlangsung dalam tubuh aves, reptil, dan mamalia. Tahap fusi atau penggabungan gamet. Penggabungan inti merupakan penyatuan genom jantan dan betina. Kromosom bersatu membentuk sinkarion, dan jika kehadiran kromosom dari sperma dan sel telur berbaring, spesies tidak akan bisa terjadi penggabungan. Maksudnya yaitu, jika kehadiran kromosom dari sperma dan sel telur spesies berbaring, maka tidak akan bisa terjadi penggabungan. Karena jumlah pasangan dan ukurannya tidak saling bersesuaian. Fusi sel atau penggabungan sel merupakan proses peleburan atau penyatuan dua sel dari jaringan atau spesies yang sama ataupun berbeda, sehingga dihasilkan sel telur yang mengandung gen-gen dari kedua sel yang berbeda tersebut. Sel tunggal ini dinamakan hibridoma yang memiliki sifat-sifat di antara kedua sel. Tahap waktu dalam fertilisasi. Beberapa jam setelah fertilisasi zigot, zigot akan membelah secara mitosis menjadi 2 sel, 4, 8, dan 16 sel. Pada hari ketiga atau hari keempat, terbentuk kelompok sel yang disebut dengan morula. Morula akan berkembang menjadi blastula. Pada rongga blastosol berisi cairan tuba falopi dan membentuk blastosit.
Lapisan dalam blastosit membentuk inner cell mass. Blastosit dilapisi oleh tropoblast atau lapisan terluar dari blastosit yang berfungsi untuk menyerap makanan dan merupakan calon tembuni atau plasenta atau ari-ari. Blastosit akan bergerak menuju uterus dengan waktu 3-4 hari. Pada hari ke-6 setelah fertilisasi, tropoblast akan menempel pada dinding uterus. Pada hari ke-6 setelah fertilisasi, tropoblast akan menempel pada dinding uterus atau proses implantasi dan akan mengeluarkan hormon HCG, yaitu hormon chorionic gonadotropin. Hormon ini melindungi kehamilan dengan menstimulasi produksi hormon progesteron dan estrogen sehingga mencegah menstruasi. Pada hari ke-12, setelah fertilisasi embrio telah kuat menempel pada dinding uterus, dilanjutkan dengan fase gastrula, yaitu hari ke-21, plasenta akan terus berkembang dari tropoblast. Kemudian terbentuk 3 lapisan dinding embrio. Lapisan dinding embrio inilah yang akan berdiferensiasi menjadi organ-organ tubuh. Organ tubuh akan berkembang semakin sempurna seiring bertambahnya usia kandungan. Itulah pembahasan fertilisasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.